أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu dan semua santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali kita akan mengkaji Al-Qur'an surah Al-Fajr. Memanfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan tafsir Al-Qur'an bisa pernah kita hatamkan walaupun juz 30. Itu 10 juz malami kene. Walaupun juz 30. Bukan 30 juz tapi juz 30. Mudah-mudahan juz 30 tamat. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai surah Al-Fajr, kemarin pertemuan pertama. Ya, kemarin kita sudah membahas ayat pertama, wal fajr, demi fajar. Surat Al-Fajr dinamakan Al-Fajr karena ada kalimat wal fajr tebu. Fajar artinya subuh. Ayat 2 kemarin, ayat fajar kizib, ayat fajar sidik. Allah menggunakan sumpah dengan media fajar. Berarti ada keistimewaan pada waktu pagi hari. Ya, maka waktu pagi hari adalah waktu yang paling diberkahi. Sampai Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya. Dan Allah sangat benci jika pagi hari dipakai tidur. Ya. Jadi aya anu tumor, tuman, molor atau pelor. Ya, ini pagi waktu aktivitas eleh ku hayam. Di dieu hayam jam 4 terus kongkorongok. Rewas jam 4, jam 3 kadang-kadang kongkorongok. Ya. Yang kedua, walayalin asyr. Layal, walayal dan malam-malam. Lamun hiji layal, walaili eta hiji malam. Lamun seueur layalin asyr. Dan malam-malam yang 10. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Berarti ada keistimewaan pada malam-malam yang 10 yang harus diperhatikan oleh semua manusia, malam-malam yang 10. Tapi di sini enggak dijelaskan malam iraha. Nu 10 teh kan di kita ada 360 hari. Yang dimaksud malam nu 10 malam naon? Malam-malam aku sendiri atau malam ini malam terakhir? Oh lagu taunya. Nah ini disebut ayatnya masih mujmal, masih belum jelas, maka harus ada mubayyan. Ya, harus ada yang menjelaskan, mubayyin. Jadi supaya jelas. Di sini terdapat beberapa penafsiran yang disebut malam 10. Yang pertama ada yang mengatakan malam yang 10 teh tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 nate. Pendapat yang ketiga, yang kedua 10 terakhir bulan Ramadan.
Yang ketiga, awal bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Ramadan. Yang keempat, Yang keempat, 10 hari awal bulan Muharram. Gitu. Jadi seberapa pendapat, Bu? 4. Yang menafsirkan walayalin asyar. Iya mah beda pendapatnya para ahli tafsir. Tapi beda pendapat ahli tafsir bukan beda pendapat dalam hal tentang hal yang bertentangan gitu. Nah ini mah menafsirkan ayat. Jadi masih dalam segi menjelaskan contohnya itu 10 hari itu mana gitu. Maka nanti dikonversikan ke dalam dalil-dalil, maka dipilihlah yang paling kuat dalilnya. Gitu. Pendapat yang pertama, kenapa disebut 10 hari ini yang dijadikan sumpah 10 Zulhijjah? Nah, ini dasarnya. Dasarnya adalah sabda Nabi. Mamin ayamil amalus solih, mamin ayamin al amalus solih ahabu ilallah fihinna min hadhil ayam. Tidaklah satu hari pun yang amal soleh lebih Allah sukai padanya selain dari hari-hari ini, yakni Asra Zulhijjah, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah? Dan juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, ya, walal jihadu fisabilillah, dan tidak lebih utama daripada dan lebih utama juga jihad fisabilillah, kecuali illa rajulan kharaja fi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bisya'in, kecuali orang yang pergi keluar dengan membawa untanya untuk berjihad di jalan Allah, membawa hartanya untuk jihad berjalan Allah, kemudian dia tidak pulang selain dari namanya saja. Ya kata sahabat, apakah amal 10 hari di bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, betul, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali jika jihadnya keluar dengan hartanya, dia meninggal dan pulang tinggal nama, beda lagi ceritanya. Kalau pulang dalam meninggal mati, dia mati syahid. Ini 10 hari bulan Zulhijjah gitu, Bu. Jadi itu amalan-amalan yang terlupakan sebetulnya teh. Orang itu lebih menghidupkan malam-malam yang lain daripada 10 hari awal Zulhijjah. Ya. Jadi walain asis 10 hari Zulhijjah. Jadi di antara dalil-dalil yang kuat dikumpulkan, maka 10 Zulhijjah adalah yang paling banyak dipilih oleh para ulama. Tahu ge senanya 10 hari Ramadan dipilih. 10 hari akhir Ramadan. Karena yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dari sejak awal sampai akhir Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Kita diwajibkan, dianjurkan untuk menghidupkan malam. Untuk menghidupkan malam. Salah satunya adalah itikaf. Jadi 10 hari terakhir Ramadan. Tapi ditentang oleh sebagian pendapat ahli surat Al-Fajr teh makiyah atau madaniyah. Nah, keduanya makiyah madaniyah. Surat Muharram, surat Al-Fajr kamari surana makiyah. Ari sauma diwajibkeuna madaniyah. Berarti sina ieu teh memang ada yang berpendapat 10 hari terakhir teh 10 hari terakhir Ramadan, tapi bertentangan dengan surah Al-Fajr yang turun Makkiyah. Maka di sini para ulama lebih memilih 10 hari adalah yang dimaksud adalah
10 hari di awal bulan Jul Hijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari awal sampai 10. Tanggal salapana aya saum naon Arafah. Tanggal 10 puncak nyata mencit pada Idul Adha. Tiraha utamana ti tanggal hiji gitu. Disinilah terjadi banyak pendapat terkait tentang saum ti awal Zulhijjah kening rame di grup majelis taklimnya sampai terjadi luar biasa. Ustaz, tanggal 10 atau tanggal 8 hungkul saum teh ini selalu berulang tiap bulan Zulhijjah gitu wae. Dina hadis teh al amalus soleh, seluruh amal soleh lebih Allah cintai ya pada awal Zulhijjah sampai tanggal 10. Seluruh amal soleh, baik saum, baik sholat, baca Al-Quran, pokoknya mau amal soleh nu diusahakan atau dimaksimalkan plus ditambahan pada hari 10 hari itu lebih Allah cintai daripada jihad. Gitu kan masalahnya ayat kalimat saum 10 hari awal. Tadi sanalah para ulama berbeda pendapat khilafiyah itu Bu. Ada yang membolehkan dari awal, ada yang menyatakan tanggal salapana hungkul gitu. Karena beda dina penafsiran sebuah kalimat atashi. Ayat atasi teh hari ke-9 atau 9 hari teh hungkul nu ramena teh. Oh di sini ramai cek ieu ti awal saum teh cek ieu. Tanggal salapana hungkul. Gitu. Jadi ibu eta mah berbeda apa jadi khilafiyah siga tahajud gitulah. Tong jadi naon? Tong jadi parasea gara-gara beda menentukan tihiji atau tanggal sampai 10 atau tanggal 8 hungkul gitu. Beda pendapat seueur pisan teh pembahasan teh. Tong boro di Indonesia di Arab wae teh jadi pertentangan sampai hari ini. Yang menafsirkan itu 9 hari atau tanggal hari ke-9 eta teh. Ya, gitu. Cuman umat milih nu mana tergantung yang dia dijadikan dalil kebiasaan. Gitunya Bu ya. Jadi eta mah berbeda pendapat. Tapi mangga da pokona mah 10 hari terakhir Allah 10 hari terakhir sih Ibu mah. 10 hari awal dibajai Allah lamun saum tanggal hiji dicintai teu? Dicintai kan 10 hari awal cek Nabi na oge. Bade ku saum, bade ku naon wae dicintai gitu. Ya jadi terkadang ribut tanggal 8 hungkul mangga. Tanggal hiji mangga. Nu damai mah nu tentram nu tara saum. Tentara berdebat mah. Mereka parasianya abi mah pokona mah tanggal 8 hungkul saumna. Abi mah tanggal hiji pokona mah euceum melek beda jeung abi tong jadi babaturan abi. Hai saum mah sunah Ibu, ari pasea mah haram. Ieu mah gara-gara saum jadi parasea. Parabut saum itu. Ya, gitu siga tarawih cek abi 11, cek abi 2 hiji cenah. Pokona mah 11 2 hiji parasea we. Tarawih mah sunah pasea mah haram. Baralik sia gitu. Gitu ya Bu. Jadi 10 hari ini sebutnya hari yang Allah cintai itu ya termasuk bulan Ramadan yang Allah cintai 10 hari terakhir. Nabi pernah mengatakan innal asyra asrul adha itu sesungguhnya yang dimaksud 10 adalah 10 hari di bulan Idul Adha. Tambah kuat wesna. Walaupun di Al-Qur'an surah Al-Fajr tidak disebutkan Zulhijjahna, tidak disebutkan adhana, tapi kata Nabi innal asyra yang dimaksudkan 10 adalah asrul adha 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi Ibu dianjurkan banyak-banyak beribadah. Tanggal ini sampai tanggal 10. Plus bagi yang mau
udhiyah, menyembelih kambing, kurban sapi, tidak boleh mencukur rambut dan menggunting kuku. Eta tapi bukan haram, sunnah gitu, sunnah gitu. Ya? Itu yang dimaksud dengan 10 hari teh bisi anu naros walayalin 10 dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 teh ngahulang kan. Ternyata itu penjelasan di tafsir. Jadi Quran mah pendek dan tidak bisa dipahami lamun langsung maca Quran unggul yang terjemah. Dan harus ada tafsir. Karena banyak Quran yang ada tafsirnya langsung gitu. Wasyaf'i wal watr. Ayat ketiga, wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap, syaf'i teh, dan al watr yang ganjil. Syaf'i teh genap, watr teh ganjil. Watr. Syaf'i genap. Kita aya syafaat, tebunya syafaat teh dari kata-kata syaf'i, syaf'un. Gitu, demi yang genap dan demi yang ganjil. Water, sanes kangen water ieu mah. Nes water air, water ieu mah witir, naon? Ganjil. Jadi watrun atau witrun artinya ganjil. Mau salat witir, salat nu ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Ya Nabi memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafaat artinya penggenap, pertolongan yang menggenapkan gitu syafaat. Berarti asalnya ganjil, nambahan ngagenepkeun. Ibu teh bade ka surga, tiket nangan salapan kurang hiji taku Nabi disyafaati hiji deui itu saya ditambihan ku Nabi. Eta teh syafaat. Tapi lamun Qur'anna sakedik. Tapi namun ibu tiket nangan 2 ka surga kudu 10 eta mah lain syafaat, eta mah nombokan atuh. Cing atulah iyalah genepkeun lah cenah. Da berarti 8 deui atuh lain nyiap ngagenepkeun eta mah nombokan. Gitu. Jadi syafi'i. Nah, tapi yang dimaksud syafaat syafi'i di naon? Dan demi yang genap dan yang witir. Naon maksudna teh? Juga panjang pisan, Bu. Naon sina nu dimaksud genap jeung witir teh? Terjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud yang genap adalah hari mencit udhiyah tanggal sabaraha Bu? Tanggal 10. Sedangkan yang witir itu yang dimaksud adalah saum hari Arafah. Tanggal sabaraha Arafah? 9. Jadi lamun ditafsirkeun masih pendapat pertama demi hari Arafah dan demi hari mencit udhiyah esenya demi Idul Adha dan hari Arafah gitu tuh. Tafsir pertama. Saking pentingnya mulianya kedua hari tersebut. Hari Arafah kita dianjurkan untuk saum Arafah yang pahalanya bisa menghapus dosa sebanyak 2 tahun, setahun ke belakang, tahun yang akan datang. Saking besarnya pahala Arafah. Bedanya taum taswa asuro 2 hari tapi menghapus dosa setahun belakang. Hari Arafah mah menghapus 2 tahun. Gitu. Mata kelamun ibu tos saum Arafah gadudo engke berbuat dosa, berarti ibu teh geus stop kene teu naon. Gitu kamari ibu saum Arafah teh pas Idul Adha kamari. Tah ayeuna berbuat dosa we sok sing seueur. Nah, maksudnya kene diampuni kan. Geus sih ayeuna pemahamanna siga kitu, eta pemahaman sesat dan menyesatkan. Gitu nya jadi yang dimaksud genap Idul Adha, mencit kata Nabi
Ya, tidak ada amalan yang paling disukai Allah pada hari Idul Adha selain mengalirkan darah. Itu saking pentingnya. Jadi siapa yang mampu untuk berudhiyah, menyembelih hewan pada hari Idul Adha, lalu dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Saking Nabi murka kepada yang mampu tapi tidak berkurban, berudhiyah. Terus yang kedua hari Arafah tadi ya. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan asy-syaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil, itu adalah pendapat yang kedua Allah dan makhluknya. Asy-syaf'u yang genap makhluk, al-watru yang witir Allah, gitu. Jadi demi makhluk dan kholik, demi yang diciptakan dan yang menciptakan, gitu. Demi makhluk dan Allah. Yang genap makhluk, yang ganjil Allah. Allah mah satu, ahad, tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak punya yang genap. Allah mah hiji-hijina. Tapi lamun makhluk genap, demi makhluk dan Tuhannya, itu asalnya teh. Jadi kita semua makhluk di dunia diciptakan berpasang-pasangan, baik benda mati, benda hidup, ya. Ada laki-laki, ada ada hitam, ada putih. Nah, hitam yang putihnya teh jeung oranye, ya. Ada lautan, ada lautan, aya daratan. Aya lautan, aya parahu, kata berarti teh nyambung. Aya langit, aya bumi, aya matahari, aya Jogja. Gitu. Jogja kepatihan kan, payunan matahari. Itu dong deh Ibu. Itu pasangan. Makhluk mah, tapi upami Allah hiji, entah ayat Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus, Tuhan Anak, tidak ada. Tapi semua makhluk dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan sungguh setiap sesuatu kami ciptakan berpasang, la'alakum tadakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Aya bikang, aya calo, aya putik, aya benang sari, bener kan? Aya naon deui? Tak moal aya laki-laki, aya waria, berarti eta mah keluar dari fitrah. Namun hese wae orang gitu ya, berpasang-pasangan. Jadi yang dimaksud dengan wasyafi wal watar, demi makhluk yang berpasang-pasangan dan demi Allah yang selalu tunggal dan maha tunggal, gitu. Jadi tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Allah, pasang-pasangan ibunya. Jadi lamun ngukut teh mau kudu pasangan karunya tetepu sudah makhluk enak, itu makhluk sina enakeun suarana nyanyi dari keur nyanyi keur ceurik teteh. Nyanyi mah nyanyi tapi nyanyi nate lagu hayang kawin. Nah gitu lagu manuk mah gitu Bu. Jadi kudu berpasang-pasangan. Mata ibu kudu punya pasangan. Gitu. Di santri lagi kudu punya pasangan. Bahaya teh kudu pasangan teh. Ya. Sok. Gitu. Sule oge nikah deui atuh ke tanggal November hari ibu 15 November Sule
Sutisna. So, sweet. Gitu nya. Perpasang-pasangan. Nya. Itu yang dimaksud dengan Terus berikutnya yang dimaksud dengan asyafu wal watar, yang genap dan yang ganjil adalah solatnya aya anu genap anu ganjil. Soal anu genap anu ganjil. Suatu genap suatu wajib naon? Subuh, zuhur, asar, isya. Nu ganjil maghrib. Itu yang dimaksud dengan yang genap yang ganjil. Ada yang menafsirkan salat. Plus salat witir oge sami. Tahajud anu genap anu ganjil. 4 genap, 2 genap, nu ganjilna 3 atau 1 teh. Itu cenah. Jadi salat wae aya genap aya ganjil gitu, aya pasanganna gitu, peraku. Ya. Gitu. Anna Rasulullah SAW su'ila anis sapi wal watar. Rasulullah pernah ditanya tentang genap dan ganjil, maka beliau menjawab as-salat, yaitu salat. Ba'dua syaf'un sebagiannya genap, wa ba'dua witrun sebagiannya ganjil. Demikianlah yang tertera dalam kitab-kitab senah itu. Jadi yang dimaksud dengan asyaf wal watar artinya genap dan ganjil. Ayat seberapa penafsiran tadi? Yang pertama bulan hari Idul Adha dan hari Yaumul Arafah. Yang kedua Allah dan makhluk dan Allah. Ketiga salat. Jadi itu penafsiran yang dijadikan tafsiran paling banyak oleh para ulama tentang menafsirkan ayat wasyaf'i wal watar. Ini berarti artinya orang kudu merhatikan nu genap jeung nu ganjil. Perhatikan nu genap sareng nu ganjil ya. Karena semua orang ada genapnya, ada ganjilnya, ada pasangannya. Nomor ayat ke-4. Walaili idza yasr. Dan demi malam hiji imam malamna teu seueur. Amun seueur layal siga tadi. Imaji dan demi malam idza yasr, apabila dia telah berlalu. Malam apabila telah berlalu. Itu berarti ieu sami sareng ayat anu menceritakan sumpah Allah dengan malam. Walaili idza yaghsha walaili idza saja. Ya. Surat Al-Layl sareng surat Ad-Duha. Al-Layl harus dibahas can? Al-Layl can ya? Al-Layl atos? Saya lap deui nya. Atos kumaha teh cing Bu? Walau alamis shawab dieu teh. Al-Layl atasnya. Oh nya betul eta ayat eta kata-kata eta ayat anu dzakara wal unsa teh la syatta. Oke Bu, jadi cenah ada apabila malam apabila telah berlalu. Sami sareng ayat walaili dayaksya apabila malam dan demi malam apabila menutupi. Lamun walaili da saja demi malam apabila telah sunyi hening gitu ya. Ya mah apabila malam telah berlalu gitu. Jadi cenah itu teh ada sebuah keistimewaan saat malam berlalu. Ya, karena proses nate melalui proses yang tidak sekaligus malam gitu. Itu langsung poek mongkleng, tapi aya prosesna. Dimulai mau malam teh aya layung beureum, lembayung senja. Layung beureum na rembongan gitu ya punya. Baru kemudian masuk maghrib, rep gitu kan. Rep, tak eta gitulah. Itu sama.
Sama dengan waktu subuh, masuk waktu subuh kan tuh langsung caang. Karena senang manusia lamun dari malam tiba-tiba menjadi siang, langsung bray gitu, langsung karena mata nanti serap jeung dieur. Tapi melalui proses. Jadi kulan pelangi katumbiri teh naon? Pelangi. Oh. Pelangi. Bu, dari malam sampai subuh kan aya istilah aya janari leutik. Aya janari gede itu aya deui. Terus nari leutik. Ya, sampai subuh eta teh cenah proses Allah itu menciptakan sesuatu dengan proses. Malam berlalu aya proses, pagi fajar menyingsing aya proses. Sehingga ilmu ge gitu. Ilmu ge ya sekedik brai we gitu. Ilmu jadi sedikit lama-lama jadi leungit. Bukit tuh. Jadi bukit sedikit satu gitu. Jadi nu tadina poek jadi gitu. Nah sekarang naros Ustaz cenah abdi teh mun diajar teh meni hese wae ni poek. Ibu poek teh tanda pi caangeun, kudu sabar. Ngan lamun tos caang tanda pi poekeun gitu. Emang gitu. Jadi sabar akan ada caangnya gitu. Akan ada terang benderang. Siga ibu lamun nunutan teh cagari gusrep teh gitu kan. Saripan ngalengkitan, ngaletikan, ngaleungit. Saripan bisa ngeleungit. Gitu macam hebat saripan bisa ngeleungit lamun ceramah teh. Ngaleungit ibu tunutan. Gitu nya. Gitu. Hayana di itu sih. DKM. Pas datang jamaah pas sebelum adzan terus salat sunnah qabla salat sunnah ke masjid duduk lah gitu langsung terus beres jumatan protes DKM itu masjidnya aliran naon sigana aliran sesatnya nah gitu piraku khotib cenah ceramah langsung salat sing hari mainan naon nutan apa-apa geus komat itu sih. Jadi malam apabila telah berlalu. Ada juga yang mengatakan apabila malam telah dan demi malam apabila tiba. Jadi itu cenah anu menafsirkan berlalu, aya menafsirkan tiba, libur telah tiba gitu. Kamari anu pas libur kamarinya kan kami teh libur teh panjangnya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu Maulid, hari cuti nasional terus tahun deui hari fitnas, hari kecepit nasional. Rabu kan Maulid, Rabu cuti bersama. Hari Rabu cuti bersama. Kamis Maulid, Jumat hari fitnas, Sabtu Ahad. Ustaz orang jalan-jalan mau libur yuk. Kami teh urang mah libur ngapoe. Tapi nggak bisa tengah bedakan mana libur mana henteu. Gitu dah setiap hari teh asal libur gitu. Aya liburan teh libur. Tak kamar teh teman tinggal teh Pangandaran. Ujung Genteng gitu. Kare itu. Cek kerloba, cek abi teh kerloba gempa kieu cek ka laut. Tapi leres buka kamari jamaah tah Sabtu kamari jamaah di Laswi Ustaz Nabi namanya UIT Pangandaran 2 bus. Nya pasti libur teh. Kumaha Pak Haji? Karena parahu ke pasir putih aya lini aya gempa di laut tak kita mesir menikmati untuk tsunami gitu hanya aya lini di Pangandaran keur naik parahu betul sampai kawanian teh 2 bus abdi malam kitu da lamun diajak tapi hoyong da keur lini mah kumaha engke tapi gitu ya Bu kayak kumaha gitu aja. Jadi sina yang dimaksud dengan walil dayasar ada yang menafsirkan berlalu ada yang menafsirkan datang. Lamun datang ieu sami sina include
Ini kebalikan dari wal fajar. Wal fajar kan apabila malam, apabila fajar datang. Terus kebalikannya naon? Dan malam apabila telah tiba. Jadi fajar datang, malam tiba. Isami sareng Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 17-18. Walaili ida wasubhi idat walaili ida as'as wasubhi idat tanafas. Ini sami sareng surat At-Takwir. Walaili ida as'as apabila malam telah tiba dan subuh telah menyingsing. Jadi gitu ya. Itu penafsiran walaili ida yashars. Ada dua penafsiran. Wal sami dengan At-Takwir 17-18. Walaili ida as'as wa subhi ida tanafas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila telah menyingsing. Jadi kebalikan dari surah At-Takwir gitu. Ya, gitu. Karena malam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Biasanya dulu orang Arab lamun safar suka malam hari, Bu. Safar mah. Kenapa? Karena lamun siang hari panas. Ibu lihat lamun di Arab malam Jumat tadi siga malam Ahad. Kalau luar. Tapi lamun siang sepi. Ayo ke Japati loba tah. Gitu. Tapi buat Japati ingat ke Arab gitu. Gitu. Jadi lamun kalau luar Japati sak imut ke Masjidil Haram gitu teh. Japati teh payuna teh Masjidil Haram. Pas nyanak Japati payuna rumah emas nah itu. Sami atuh. Gitu ya, Bu ya. Itu jadi di Arab biasa Nabi bersafar pada waktu malam. Terdanjurkeun urang musafar malam, tapi khususnya kondisi arah teu macet enak teh. Tapi malam oge hati-hati kudu ngadoa dengan doa Allahumma ini auzubika min syarri ma khalaq. Karena malam itu adalah waktu banyak terjadinya kejahatan. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan terjadi waktu malam. Seorang rencangan wangi dibegal tadinya di payunan Carrefour sakali dibegal variona dicandak. Terus disadakeling rencangan wah seueur tak malam-malam. Tapi di malam teh larut malam. Gitu. Namun bade wangi jalan-jalan wangi kudu ngabring entong nyari. Lamun ngabring mah moal aya nu wantun. Tapi lamun nyalira sa motor udah siap-siap katanya eta mah. Itulah tafsir Al-Fajr. Jadi wal fajr demi fajar, walayan asir demi 10 hari malam yang 10, wasabi wal watar demi yang genap dan yang ganjil, walaili dayasar dan demi malam apabila telah berlalu. 4 heula engke nu kalima jeung kagenep mah panjang, kalima panjang penjelasanna. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang, tetap dalam kajian tafsir surah Al-Fajr. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di minggu yang akan datang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.